Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Teguh Supandri, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kalikidu, Bojonegoro. Di sini saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kami. Untuk persiapan, kami akan menghadap ke kepala sekolah, persiapan, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian saya menghubungi beberapa rekan guru sejawat untuk melaksanakan kegiatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ngapunten ganggu, badhe matur. Dari program guru penggerak saya dapat jadwal Ibu untuk aksi nyata di sekolah sini untuk diseminasi budaya positif. Terus untuk jadwalnya pelaksanaannya adalah tanggal 28 hari Selasa 28 Mei, terus sekitar jam 10-an. Untuk itu kami mohon izin untuk menggunakan tempat dan fasilitas di sekolah. Mohon izin Ibu. Mungkin ada yang bisa dibantu untuk pelaksanaan nanti. Siap. Nanti teman-teman TU kami butuh bantuan. Modul berapa ini Pak? Ini modul 1.4 Ibu. Maka dari itu sekalian nanti mau ngajak teman-teman untuk ikut dari rekan sejawat untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Enggak apa-apa ya, monggo. Makanya kalau tak matur kali pihak sarana untuk menyiapkan gitu. Nanti bisa dikomunikasikan sama Pak Masukin ya. Siap. Untuk yang lain. Monggo. Oke, terima kasih Ibu atas terima kasih. dukungan Ibu. Semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Ibu, besok kami akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi besok mohon Ibu ikut menjadi peserta. Sakit Ibu? Terima kasih Ibu. Besok sekitar jam 10 akan mulai. Terima kasih. Mas Ais, besok tanggal 28 Mei saya mau mengadakan aksi nyata di sekolah. Besok minta tolong untuk dipersiapkan peralatannya, mulai dari LCD, kemudian sound system, kemudian meja kursi ditata. Nanti kita juga nanti teman-teman murid-murid nanti juga sekaligus tadi ada titipan dari kemarin yang konsumsi mungkin minta bantuan Mas Mo sama Mas. Nah, terus kemudian persiapannya jam 10-an, jam 10 sampai jam 1 lah. Nanti kita pelaksananya jam 10 sampai jam 1. Kemudian saya sudah izin sama kepala sekolah, ke Satgas, kemudian sampai ke minta tolong untuk besok supaya sukses lancar, sekaligus terima kasih Mas Mo. Besok tanggal 28 Mei 2024. Mas Aris, terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
rehabilitasi terucuk, dari terucuk 3 tahun bergeser lagi di nether terakhir. Yang sekarang adalah di Wingin, yang mungkin belum yang terakhir, pasti suatu saat juga akan dipindah lagi karena biasanya itu maksimal 5 tahun kita akan bergeser tempat lagi. Kedua kalinya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin ini dengan waktunya ada waktu istirahat maupun waktu menjadi putra putri desa ini, tapi mau berdiskusi bersama di sini. Saya di sini nanti akan seperti workshop, saya memberi materi dengan Linda. Justru saya nanti hanya mendampingi Pak Teguh. Jadi nanti materi semua yang menyampaikan adalah dari Pak Teguh. Tujuan pendampingan individual PI yang kedua ini, yang pertama adalah Pak Teguh nanti akan menyampaikan apa itu visi misi sebagai guru pembelajarannya, terus menelaah visi dari SMA 1. Jadi nanti ini yang perlu dipahami, Pak. Setiap sekarang mempunyai visi itu adalah impian, harapan. Nah, nanti bukan berarti Pak Teguh ini perlu jangan sampai salah paham. Nanti melihat visi sekolah, kita telah apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan nanti menyalahkan atau mengkritisi visi sekolah, tapi kita membedah visi sekolahnya. Untuk kegiatan acara ini, yang pertama adalah pengantarnya sudah, yang kedua ada kegiatan untuk merumuskan teks rupan terkait visi, perilaku yang mencerminkan visi, serta diskusi tentang perubahan. Itu sekilas dari saya, nanti akan dilanjutkan lagi setelahnya oleh Pak Teguh. Untuk mengawali acara ini, monggo bisa kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk yang kedua adalah sambutan, di sini diwakili oleh Pak Mas Duki, monggo berikan penguatan untuk Pak Teguh yang lebih semangat lagi lah untuk menjalani pendidikan guru. Karena ini bukan 1 bulan, 2 bulan sampai bulan Oktober, itu selesai bulan Oktober. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak sebagai PP dan Pemda Guru Penggerak, kemudian Bapak Ibu, khususnya Pak Teguh, calon guru penggerak. Pertama, bersyukur alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di SMA 1 di dalam pendampingan individu. Dan yang kedua, pendidikan guru penggerak. Dan Allah pula salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat seperti dengan Allah syafaat nanti yang Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Pak Amin dan Pak Teguh, mewakili Bapak Kepala Sekolah, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya pada siang hari ini tidak bisa langsung hadir di tempat ini karena ada tugas luar, sehingga mewakilkan saya untuk memberikan sedikit sambutan terkait dengan pelaksanaan pada siang hari ini. Tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa terus mendorong, memotivasi Pak Teguh dan Bapak Ibu yang lain yang sudah lulus. Ini di sini ada Bu Tiwi, ada Bu Nurida, Bu Nurida sudah lulus nih, Bu Nurida, terus Bu Indra dari Bu Indra. Sekarang Pak Teguh angkatan ke-10. Kami berharap dengan semakin banyaknya guru penggerak di SMA ini tentu bisa meningkatkan kinerja, utamanya adalah itu. Karena guru penggerak mungkin harapan dari pemerintah juga tidak lepas dari bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga, khususnya di SMA Negeri 1 kali. Tentunya ada syarat-syarat yang diperlukan, mungkin ada syarat usia dan lain sebagainya. Kami berharap yang masih muda-muda yang belum menjadi guru penggerak
untuk bisa mengikuti jejak Bapak Ibu yang lain yang sudah saat ini sudah lulus dari guru penggerak. Oleh sebab itu kami berharap bahwa dengan semangat Bapak Ibu sebagai peserta penggerak ini diharapkan nanti bisa bagaimana meningkatkan kualitas, meningkatkan kinerja, terutama di SMA Negeri 1 Kalipitu. Walaupun juga mungkin untuk peningkatan karir secara individu, entah kepala sekolah atau pengawas yang saat ini mungkin direkrut melalui dari guru penggerak. Namun tentunya kepala sekolah atau pengawas tidak lepas juga adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Jadi umumnya di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 1 Kalipitu. Oleh sebab itu, dengan kegiatan ini tentu kami selalu berharap Bapak Ibu yang masih muda-muda mengikuti jejak-jejak senior-senior yang sekarang guru penggerak, sehingga tentunya untuk bisa meningkatkan karir secara individu maupun untuk meningkatkan kualitas di lembaga ini. Tidak banyak yang kami sampaikan, ya cukup itu, dan kami berharap Pak Teguh terus semangat sampai lulus menjadi guru penggerak, ya insyaallah sampai bulan Oktober kan, sampai bulan Oktober. Ya tentunya memang banyak tugas-tugas yang tentu juga secara individu mungkin tugas harus diselesaikan, tetapi secara kedinasan Pak Teguh juga harus bisa membagi waktu karena tentu punya tanggung jawab terhadap anak didik kita, pada siswa-siswa kita. Jadi di samping mengerjakan tugas individu sebagai guru penggerak, tentu harus mengerjakan juga tugas kedinasan sebagai guru di kelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mungkin sekarang ingin menjadi guru penggerak atau yang sudah menjadi guru penggerak tentu akan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain, bisa memberikan contoh yang lebih baik, sehingga semakin banyak guru penggerak di SMA ini tentu akan semakin baik juga SMA ini. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi atas nama Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir secara langsung pada hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kami atas sambutan yang diberikan, semoga untuk menjadi hal yang memuaskan dari Pak Teguh untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini, juga hal yang bisa menggerakkan rekan-rekan yang lain untuk mengikutinya, karena banyak hal positif nih. Ketika kita guru penggerak, saya sendiri juga angkatan 5 dari guru penggerak, angkatan juga yang pertama itu angkatan 5 baru buka. Awalnya saya ikut asli itu ingin coba-coba kayak saya mulai seperti apa sampai 9 dulu, saya 9 bulan. Awalnya memang coba-coba, penasaran saya coba. Pertama lewat isyan, begitu saya buka lihat itu ya sama kayak isian. Kalau saya coba ya tidak selesai hari ini, saya selesaikan besok hari saya selesaikan, karena kok ada pengumuman tercatat namanya, kita harus praktek. Begitu praktek sudah masih diwawancara, jadi seleksi awal itu sepertinya sudah disaring, masih diperes. Saringannya tidak hanya sekali, berkali-kali sampai lolos pada pendidikannya. Pendidikan itu juga masih disaring, nanti ada 9 bulan itu dengan tugas-tugas yang ya ada due date-nya, harus misalkan 3 hari harus selesai, kadang sekarang diskusi, besok harus presentasi. Itu awalnya memang saya yakin dulu saya juga sangat memberatkan saya, karena itu tadi saya punya tanggung jawab utama bahwa tidak boleh meninggalkan tugas utama sebagai pendidik, itu yang pertama. Yang kedua, tugas dari program pendidikan guru penggerak ini juga harus diselesaikan. Karena pandai-pandailah membagi waktu. Yang pertama, jangan menunda-nunda tugas, selesai hari ini selesaikan, karena besok pasti sudah menunggu lagi tugas yang selanjutnya. Yang kedua, bahwa tujuannya adalah peningkatan kualitas, peningkatan pelayanan pada anak kepada murid-murid. Jadi kalau hanya sekedar teori selesai, ya selesai, dampaknya kurang terasa. Jadi tentu harapannya
pendidikan guru penggerak ini implementasinya bisa diterapkan oleh Pak Teguh di SMA Negeri 1 Kalipitu ini. Sekiranya untuk pengantar awalnya saya kira cukup. Untuk selanjutnya nanti Pak Teguh bisa segera action. Mohon untuk Bapak Ibu guru yang lain juga bisa ikut supaya diskusi nanti bapaknya tidak usah terlalu formal terus minta kita di santai mawon biasa mawon Pak Teguh diajak guyon diajak ngobrol bagaimana gitu. Tidak apa boleh saya serahkan sepenuhnya, jangan terlalu kaku kata gitu. Karena nanti saya yakin Pak Teguh, saya sendiri juga di sini sama-sama belajar karena ini adalah pendampingi yang pertama waktu diskusi. Jadi juga saya yakin pengalaman panjenengan tentu lebih banyak daripada saya dengan sudah puluhan tahun. Kalau saya kan hanya beberapa tahun saja sebagai guru, tentu jenengan lebih paham apa itu mengenai karakter, mengenai pendidikan, pelayanan pendidikan yang lebih baik karena orientasinya kan kalau saya di SD itu terkait dengan penanaman karakternya, moral. Kalau di SMA ini kan jenjangnya lebih kepada menyiapkan murid untuk siap hidup menata masa depan, karena terkait dengan pilihan jurusan, dia bakatnya apa, itu sudah lebih kepada kesiapan siap hidup di dunia nyata di tengah-tengah masyarakat pengadil. Itu dari saya. Monggo untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya untuk Pak Teguh untuk diskusi kita kali ini, yaitu tentang paparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Pak Teguh, saya persilakan. Saya tak ganti jadi peserta di sini. Untuk kumpul di sini, mohon maaf ini adalah karena amanat dari atasan maupun guru kemerdekaan pun. Selawat serta salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, saya di sini bukan yang terlibat, bukan karena di sini saya hanya diberi amanat dari dalam rangka program penggerak ini untuk menyampaikan mengawali dari sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, siang-siang ini mungkin agak ngantuk. Baik, saya akan langsung mulai saja. Baik, biasanya sebagai guru penggerak itu kita akan mengawali sebuah diskusi itu harus ada kesepakatan kelas. Biasanya seperti itu. Ya, kesepakatan kelas itu yang pertama adalah hadir dengan penuh perhatian, hadir semua ya. Kemudian saling menghormati. Nanti kalau mungkin ada hal bisa disampaikan dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian etika berpendapat, kemudian berbicara ketika etika sudah dipersilahkan, kemudian kebersihan kelas, alhamdulillah tadi sudah dibersihkan, kemudian ada izin untuk meninggalkan ruangan, kemudian yang terakhir mengikuti dengan perasaan gembira. Mungkin ada tambahan lagi kesepakatan kelas ini? Sudah, bagus ya. Terima kasih Pak. Lanjut, es breaking. Sebelum ke inti permasalahan ini, dulu gitu. Baik, oke. Nah ini karena saya guru matematika, saya buat hitung-hitungan matematika. 29 tambah 21 sama dengan 1, 5 tambah 2 sama dengan 1, 4 tambah 8 sama dengan 1.
mungkin dari guru lain, mungkin dari PPKN Bu Titin bisa berpendapat tentang hitungan matematika ini. Dari guru geografi. Mungkin ada yang mau berpendapat Bu Tika? Pak Gusto. Pak Doni mau berpendapat tentang hitungan matematika ini ya. Ini mungkin atau berdiri. Ini senior saya Pak Anandi, Bu Dewi, Bu Muji, Pak Mas Rukin, ini senior saya. Usianya yang mungkin sudah sepuh, senior saya mungkin bimbingan saya juga perlu. Ada yang mau bertambah Bu Aris? 39 tambah 21 kok sama dengan 1 ya? 5 tambah 2 sama dengan 1 ya? 4 tambah 8 sama dengan 1. Mungkin gini. Baik. Ada yang mau bertambah? Bu Muji ya? Baik. Saya akan coba hitungan matematika saya. Ini yang pertama 39 ditambah 21 sama dengan 1. 39 itu adalah detik, 21 itu detik, kemudian ditambahkan berarti 60 detik. 60 detik itu sama dengan 1 menit. Bagus ya, mantap. Tepuk tangan untuk Pak Budi. Baik. Kemudian yang kedua 5 ditambah 2 sama dengan 1 itu apa? Minggu. 5 hari ditambah 2 hari sama dengan 7 hari dan sama dengan 1 minggu. Tuh. Kemudian ada 4 ditambah 8 itu sama dengan 1 adalah 4 bulan ditambah 8 sama dengan 12 bulan sama dengan 1 tahun. Itu hitungan matematika dari detik waktu ya, karena ini hubungannya dengan waktu. Baik. Nah, sebagainya sudah ya. Baik, terima kasih. Sebentar, ini masih jam berapa? Masih ada waktu ya Pak? Atau masih sudah selesai? Satu lagi, yang tadi ada ya? Apa? Ice breaking lagi? Ya, ini satu tampilan lagi. Ini aku pelajaran ice breaking. Baik, ini sebagai aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini saya jadikan satu ya, budaya positif. Yang saya ambil topiknya adalah sebenarnya banyak, ada paradigma dari budaya positif itu, kemudian ada apa itu? Sebentar. Oke, topiknya adalah ini. Saya ambil 3 saja. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi.
Baik, sebagai pertanyaan pemantik, nah ini ada sebuah kasus. Ibu Ani adalah guru wali kelas 10 di salah satu SMA Sukajaya. Ini mungkin karena ini ya SMA tidak ada. Ibu Ani sedang mengalami kebingungan karena melihat salah satu muridnya bernama Ali selalu meminta jatah makanan ke temannya dengan paksa. Berarti dia tidak bontot, jalui koncone dewi. Nah, dengan bergonta-ganti mangsanya setiap hari. Besoknya anak ini, besoknya anak ini, besoknya anak ini ya. Kemudian selalu temannya mengadu ke Ibu Ani. Sebagai guru, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan gambaran Ali ini seperti ini kenapa? Bener juga, minta temannya, apalagi cari perhatian dengan wali kelasnya, berarti dengan teman-temannya juga. Dia dibekali sama ibunya, ya di rumah dia dibekali. Berarti keleson ya gitu ya. Karena pulangnya jam 3, siangnya dia nggak punya bekal. TKW, nggak ada yang menyiapkan. Ali ini kenapa tuh ya jualan seperti ini. Jadi sebagai guru kita harus tahu yang namanya dia itu memiliki kebutuhan dasar hidupnya, ya. Alasan dia seperti itu dia kenapa? Nah, itu yang harus kita pahami, ya Bapak Ibu. Karena kebutuhan dasar dari manusia itu, kalau saya melihat dari materi modul ini adalah ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kayak seperti ini berarti bertahan hidup ya, berarti ya. Kayak Ali ini dia tidak, jadi ini TKW jadi Pak Ali, berarti tidak punya di rumah itu ibu yang memasak. Nah, itu bertahan hidup sehingga dia meminta-minta dari teman sekelasnya, yang namanya bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan, dan yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Ini adalah kebutuhan hidup dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian survival ini adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti kasus tadi adalah berarti makanan, ya. Berarti dia butuh hidup untuk makan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita harus tahu yang namanya kebutuhan hidup dari anak didik kita. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ini agak saya percepat ya, nggak apa ya. Cinta dan kasih sayang ini kebutuhan hidup juga, ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang dipenuhi terutama cinta dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Kalau di sekolah berarti murid dengan gurunya, ya. Ini butuh kebutuhan dari siswa. Yang ketiga adalah kekuasaan, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian, atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan memengaruhi orang lain. Itu adalah kebutuhan sebagai kekuasaan, ya. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini berarti kebutuhan kita adalah untuk merdeka. Merdeka untuk segalanya, kemandirian, kemudian mengendalikan arah hidup seseorang. Ini adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kita bisa bersenang-senang, tertawa, bermain, itu adalah kebutuhan dari manusia. Break sebentar ya.
lebih semangat lagi, ice breaking lagi. Baik, saya akan buat semacam tebak-tebakan lagi. Tadi tebak-tebakan angka, sekarang tebak-tebakannya adalah hewan. Nama hewan ya. Baik, yang pertama ini hewan apa? Ini hewan apa? Gajah ya. Itu ada gambar naga, naganya dijerat, nanya hilang, berarti ga. Itu meja, meja dihilangkan. Ada gajah, di situ ada berarti gajah. Betul sekali Pak Dodi, terima kasih. Ini ada lagi. Harimau, betul sekali Pak Dodi ya. Itu kan anak yang lari ya. Lari itu L-nya diganti dengan hari. Kemudian ada madu, D-nya hilang, berarti mau, berarti hari mau. Oke, terima kasih Pak Dodi, betul lagi. Baik, untuk gambar yang kedua, tebak nama hewan apa ini? Betul sekali Pak Dodi, ya hebat nih. Itu kan gambar tang, T-nya sama dengan J, diganti J berarti jam. Kemudian ada keris. Keris itu S-nya diganti K, E-nya hilang, berarti ganti K. Oke. Sudah 3 kali betul Pak Dodi. Kemudian lagi, aku mau gawe piro? Di situ ada semut hitam. Itu ada gambar sumur. O-nya diganti E, R-nya diganti T. Semut. Di situ ada tinta hitam, berarti semut hitam. 4 mangkok. Ya, oke. Pak Dodi. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini gambar apa? Ulat bulu. Ulat bulu. Sugar itu gula. Gula D-nya hilang, berarti ulat ada T, ulat, kemudian di situ ada buku, K-nya diganti dengan ulat bulu. Ayo ibu-ibu, ayo Butika, semangat Butika, ayo. Oke, Butika coba lihat. Ini apa Bu? Ayo Bu. Apa buktinya? Itu ada pada bola, bolanya diganti dengan E, bola, ya. Terus di sini ada tulang, tunya dihilangkan berarti belalang. Oke, saya lanjutkan lagi. Belalang. Nah ini apa? Oke, itu ada queer, queernya P-nya diganti K, kemudian ada baju, J-nya hilang, berarti kerbau. Tebak nama hewan. Katanya sudah selesai kita ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Kemudian dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak, namun kita semua sebagai orang dewasa juga sama
memiliki kebutuhan dasar. Ya, berarti semua manusia, baik anak-anak, murid maupun orang dewasa, memiliki kebutuhan dasar hidup. Kemudian saya lanjut 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi itu adalah posisi kita sebagai guru. Itu apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai posisi manajer. Di sini kalau penghukum berarti dia selalu menghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu seperti ini. Ya Allah, kan sana Pak Teguh ini loh, sudah lama di sini baru kamu mempunyai kesalahan seperti ini. Seperti itu berarti kayak membuat rasa bersalah. Kemudian teman ini berarti kita sebagai teman untuk murid kita ya. Kemudian pemantau ini cenderung tidak memberi solusi. Kalau pemantau hanya memberikan monitoring saja ya. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Ini yang paling ideal buat kita semua, bahwa kita harus sebagai manajer ini ya. Kita kalau sebagai manajer itu di samping bertutur kata dengan baik dengan anak, kita harus jika ada mempunyai masalah, kita akan memberikan solusi. Nah, ini posisi manajer ini yang paling ideal ya. Ini posisi kontrol dalam restitusi ya. Kemudian ini contoh. Ini bisa dihidupkan nggak? Oh, ternyata nggak bisa divideokan. Bikin grup orang 10 ini loh. Kasih linknya. Saya ambil modul yang di LMS. Saya ambil videonya saja ya dia. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Ya, sedikit yang saya sampaikan itu adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Dia dihukum karena telat, dia dihukum memiliki lapangan basket. Ya, apa itu segitiga restitusi? Ya, saya percepat ya. Nah,
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh kasus yang tadi seperti Bu Ali tadi ya, itu Bu Ani sebagai wali kelas, dia harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Itu ini tahapan segitiga restitusi. Sebagai contoh, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Ini langsung video agar itu selesai ya. Sebentar. Ini kayaknya tidak bisa diputar lagi. Nah, ada 2 kasus kemarin saya. Waalaikumsalam. Sini duduk sini. Ya, silakan duduk. Gini, saya mendapat laporan bahwa kamu membolos pada waktu Bapak Ibu guru sedang rapat kemarin. Apakah itu benar? Ya Pak, saya membolos. Terus kamu kemana? Coba saya kemarin ke warung Pak. Wah. Oke. Semua orang pasti membuat kesalahan. Coba pikirkan. Ke warung itu nampaknya apa? Tidak ada Pak. Nah, kamu tahu. Terus perbuatan kamu ini benar atau salah? Salah Pak, saya sudah melanggar peraturan dan membuat Pak itu semua. Ya. Terus ini kenapa kamu membolos nah? Coba kemarin saya bisa dibuat Pak, dan ada teman yang mengajak ke warung Pak, dan saya ikut membolos. Ikut-ikutan. Terus sekarang kamu sadar atau tidak? Sadar Pak, saya sudah belajar dan akan mengulangi. Oke. Untuk kedepannya, ketika Bapak dan Ibu guru sudah rapat, apa yang kamu lakukan? Saya akan minta tugas kepada guru yang mengajar Pak. Bagus. Baik. Semoga itu menjadi pelajaran yang bermakna atas kesalahan kamu. Terima kasih Pak. Oke. Saya permisi dulu. Oke, hati ya. Permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah diajak ngobrol Pak Teguh karena membolos sekolah, saya senang sekali dan termotivasi untuk selalu masuk. Terima kasih Pak Teguh atas solusi yang diberikan. Semoga saya lebih dewasa lagi dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Sini Mas Ezi, masuk. Silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Begini Mas Ezi, saya dapat kabar dari teman kamu. Kamu menyembunyikan sepatunya kita sampai kita menangis. Apakah kamu yang melakukannya? Iya Pak, saya minta maaf. Ini tidak apa-apa. Semua orang pasti membuat kesalahan. Manusia itu tidak sempurna. Ya. Begini, apakah perbuatan kamu ini benar atau salah? Salah Pak, saya sudah melanggar peraturan dan membuat teman saya menangis. Oke, kalau Bapak boleh tahu alasan kamu melakukan apa sampai melakukan perbuatan ini? Iseng Pak. Waduh, walah iseng. Bahagia dong berarti sampai membuat orang lain menangis. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Tidak Pak, saya minta maaf dan saya tidak akan mengulanginya Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya, gimana? Apa yang kamu lakukan? Besok saya akan menemui kita dan saya akan minta maaf Pak. Betul ya? Ya.
Oke, meminta maaf itu adalah perbuatan keji. Baik, karena waktunya sudah siang, ini kamu boleh pulang. Nanti orang tuamu khawatir, ya. Silakan hati-hati di jalan, ya. Baik Pak, terima kasih. Saya izin pamit dulu. Oke, jangan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah saya diajak bicara dengan Pak Teguh karena menyembunyikan suatu teman. Saya senang sekali dan saya tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain lagi. Terima kasih Pak Teguh atas solusi yang diberikan. Semoga saya lebih bertanggung jawab lagi untuk kedepannya. Baik, itu dari sertifikat yang saya buat kemarin. SBK lagi ya? Ya Bapak. Oke, SBK. Ikuti kata-kata saya. Ini orang pramuka paling apa? Ikuti kata-kata saya. Itu klunya ya? Klunya adalah ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Tidur. Ini misalkan kambing. Ini misalkan kambing. Ini kambing. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Ini kambing. Sudah mulai belum ini? Ya, mulai ya. Oke, saya mulai. Itu tadi kan contoh loh ini. Terus. Yang ini sapi. Kalau yang ini fokus berarti. Ikuti kata-kata saya. Oke, konsentrasi. Kalau yang ini Kerbau. kerbau. Kalau yang ini Kerbau. kerbau. Ikuti, tentunya adalah ikuti kata-kata saya. Aku ngomong. Harus bertepuk tangan, Pak. Ikuti kata-kata saya. Yang ini sapi. Ini Kambing. kambing. Kambing yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Ya, bingung kita ngomong apa. Kalau yang ini kerbau. Kalau yang ini Kerbau. kerbau. Oh, bunder. Ini Sapi. Kambing. kambing. Yang ini sapi. Ini Kambing. kambing. Ini Kambing. kambing. Kata-katanya saya itu yang ini gak usah dia. Baik, satu kali lagi. Nang aku. Ikuti kata-kata saya. Ini kambing. Yang ini Sapi. sapi. Nang aku. Kalau yang ini, Nang aku. kalau yang ini, Kalau yang ini kerbau. Kerbau. Ya, Pak Teguh keliru. ini Ini sapi. Kambing. kambing. Kambing baris. Kalau yang ini, Kerbau. kerbau. Yang ini Sapi. sapi. Itu kata-kata saya. Itu perlunya adalah ikuti kata-kata saya. Ini hanya pancingan. Kalau yang itu, Udah, terima kasih sudah selesai. Saya punya pantun. Bu Tintin pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Usai sudah acara siang hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu berhadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemudian Pak Anang.
Baik, demikian tadi kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Sebagai kesimpulan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia ini bersifat universal. Artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang usia, gender, ras, dan latar belakang. Bahkan bukan siswa saja, namun guru pun juga mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan ini saling terkait, artinya pemenuhan atau kebutuhan dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan lain. Guru perlu memahami kebutuhan dasar manusia untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, guru dapat memenuhi kebutuhan murid, kemudian bisa berkembang secara optimal. Memahami 5 posisi kontrol juga dapat membuat guru dapat memilih pendekatan-pendekatan yang paling sesuai dengan situasinya. Mereka juga dapat memberikan pendampingan yang efektif kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, baik akademis maupun non-akademis. Perlu disadari tujuan akhir dari 5 kontrol posisi seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi itulah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kemudian mengenai segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan.
Demikian tadi pemaparan aksi nyata kegiatan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.